Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, selamat pagi teman-teman Kangenpreneur dimanapun Anda berada. Apa kabarnya nih? Sehat? Masih semangat? Tentunya masih ya, bersama Kangen Amazing Team ini insya Allah semangat Anda, antusias Anda selalu terbarukan. Oke, baik, Alhamdulillah barakallah bertemu dengan saya lagi Wawan Kangenpreneur. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan lagi materi dari salah satu buku yang luar biasa dari Kangen Amazing Team, yaitu Starter Pack ASIS Amazing Samurai Support System. Apa sih materi yang saya ingin bagikan pada teman-teman pada pagi hari ini? Yaitu materi yang sering kita temui di lapangan, yaitu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kadang kita tidak bisa mengcounternya, ya, kita tidak bisa menjelaskan karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan ataupun pengalaman kita. Oke, ini pertanyaan yang sering muncul di lapangan. Kadang saya dulu artinya belum banyak pengalaman saya di Kangen Water, saya pun untuk melakukan edukasi itu takut, ragu, lalu apalagi malu. Kenapa? Sebenarnya poinnya kenapa kita tidak berani untuk melakukan edukasi? Kita takut setelah melakukan edukasi menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang lain, gitu ya. Ini yang membuat kita jadi nggak mau edukasi, nggak mau menginformasikan Kangen Water ini kepada banyak orang. Kenapa? Karena kita sudah memblok. Aduh, nanti kalau orangnya bertanya ini, bertanya itu, saya harus jawab apa ya? Saya kan belum pengalaman, saya kan masih baru. Jadi blocking itulah yang membuat kita jadi enggan untuk beredukasi, jadi malas untuk beredukasi, tidak bersemangat, ragu dan takut. Nah, kabar baiknya teman-teman, jangan takut lagi, jangan ragu lagi, semangat lagi untuk melakukan edukasi. Kenapa? Karena pada kesempatan kali ini materi-materi yang membuat Anda takut, insya Allah saya akan bongkar. Jadi yuk kita rendahkan ego kita turunkan gengsi kita untuk sama-sama belajar sehingga mendapatkan manfaat dari materi kali ini. Siap teman-teman? Setuju? Setuju ya. Oke, siapa yang ingin kehidupannya jauh lebih baik daripada hari kemarin? Angkat tangan, katakan saya. Betul. Siapa yang ingin kehidupannya berubah, lebih cerdas, lebih pintar, lebih wawasannya lebih luas daripada hari kemarin? Angkat tangan, katakan saya. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Setuju? Setuju ya. Oke. Baik teman-teman, sebelum teman-teman mengetahui apa sih pertanyaan-pertanyaan orang lain kepada kita seputar, apakah pasti nggak jauh dari seputar kesehatan ya, seputar penyakit ini bisa nggak diterapi dengan Kangen Water, penyakit itu bisa nggak diterapi dengan Kangen Water, anak kecil bisa nggak minum Kangen Water, terlalu banyak minum Kangen Water terlalu bahaya nggak? Jadi sebelum kita menghadapi atau membayangkan beribu pertanyaan-pertanyaan orang lain, kita harus pegang prinsip dulu. Kita harus mengetahui kunci jawaban kuncinya dulu. Ya, apa sih jawaban kuncinya itu? Seperti ini. Jadi, kita harus tahu bagaimana rata-rata kondisi tubuh manusia modern, kondisi manusia saat ini. Nah, kita harus pegang tuh jawaban kuncinya. Jadi begini, tubuh manusia modern bisa kita lihat dari kondisi makanan dan minumannya saat ini. Seiring dengan perkembangan makanan, minuman masa kini, ya, dan buffer basa di dalam tubuh manusia yang terus berkurang sesuai umurnya. Jika kita amati, ternyata kondisi makanan, ya, minuman manusia saat ini itu lebih dominan mengarah ke sifat asam. Ya.
makanan santan, makanan berlemak, berminyak, itu bertepung ya, itu menyebabkan atau cenderung asam gitu ya. Apa buktinya? Ya buktinya tadi yang saya sebutkan ya. Gorengan, tahu, makanan cepat saji, fast food, banyak lah. Banyak sekali produk-produk makanan dan minuman yang sangat tinggi asamnya. Seperti tepung. Ada yang di sini sering mengolah makanannya dengan tepung. Ada ya, banyak ya. Gula pasir. Ada yang di sini tidak suka gula pasir. Produk yang digoreng. Nah, ada yang di sini teman-teman nggak suka makanan yang digoreng. Frozen food. Nah, saya yakin teman-teman juga sering menyimpan makanannya di lemari es, ya, berhari-hari, lalu diolah lagi, ya, karena demi keefisienan waktu belanja sekaligus, jadi dimasukkan ke kulkas. Itu frozen, makanan-makanan yang dibekukan itu tidak, yang telah diolah itu juga bersifat asam, ya. Fast food, ya. Lalu kopi murni, siapa yang di sini tidak suka kopi? Ya ada juga ya, tapi banyak juga yang suka minum kopi. Teh hijau, minum teh manis, teh hangat, semua itu makanan minuman yang cenderung bersifat asam. Jadi perlu diketahui bahwa satu jenis asam, ingat ya, satu jenis asam harus diimbangi dengan 20 jenis basa. Satu jenis asam harus diimbangi dengan 20 jenis basa. Kebayangkan jadi betapa beratnya tubuh manusia untuk mengolah asam tersebut ya, ketika menumpuk di dalam tubuh. Dalam satu hari misalnya, cukupkah hanya makan nasi? Tidak cukup, disertai dengan lauk pauknya yang digoreng, minumannya yang hangat, yang manis. Itu kebayang berapa jumlah asamnya. Belum dari faktor stres, polusi, itu menyebabkan tubuh asam gitu. Kebayang berapa juta jenis basa untuk menyeimbangkan kondisi tubuh kita yang super duper luar biasa asam tersebut. Nah, kebayang apa solusinya? Nah, tidak ada cara lain yang cepat dan tepat, yaitu dengan mengkonsumsi air minumnya, yaitu Kangen water yang bersifat basa, antioksidan tinggi dan mudah terserap. Nah, namun perlu dicatat bahwa sifat basa Kangen water ini tidak akan membuat tubuh menjadi terlalu basah. Ingat ya, Anda di lapangan juga akan menemukan pertanyaan seperti itu, pertanyaan kritis. Kalau minum Kangen water terlalu banyak, nanti kan tubuh menjadi basah, dan tubuh kalau terlalu basah kan tidak baik. Semua yang terlalu berlebihan itu tidak baik. Nah, Anda bisa mengcounter pertanyaan itu dengan jawaban seperti ini, bahwa tubuh kita itu cenderung asam, dan asamnya luar biasa. Satu jenis asam harus diimbangkan dengan 20 jenis basa gitu loh. Dan tidak ada cara yang cepat dan tepat kecuali minum Kangen water yang sangat bersifat basa, antioksidan dan microcluster. Nah, karena tingginya asam pada berbagai produk makanan dan minuman yang dikonsumsi tadi, maka kita minum Kangen water sebanyak-banyaknya, insya Allah tidak akan membuat tubuh menjadi terlalu basah, gitu ya. Jadi itu jawaban yang bijak, yang logik, yang bisa dipahami. Namun perlu diperhatikan juga, minumlah selalu Kangen water dengan pH paling rendah dulu. Seberapa asamnya tubuh seseorang kita kan tidak mengetahui, ya. Jadi agar tubuh tidak terlalu kaget. Menerima detox atau reaksi timbal balik dari tubuh kita dalam membuang racun ya.
Jadi mulai dari pH yang rendah dan mulailah dari jumlah yang kecil terlebih dahulu. Jadi ini jadikan prinsip minum Kangen Water. Ingat teman-teman ya, biar teman-teman tidak bertanya lagi, saya harus memberikan orang ini air Kangen Water pH berapa. Jadi pada prinsipnya kita memberikan orang lain Kangen Water atau diri kita minum Kangen Water itu pada prinsipnya dimulai dari pH basa yang rendah, yaitu pH 8,5. Alasannya biar tubuh kita bisa beradaptasi atau tidak kaget menerima reaksi detox. Lalu yang kedua, minumlah dengan ukurannya atau jumlah yang kecil dulu. 1 gelas 500 ml itu sehari, nanti bisa meningkat 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas hingga 8 gelas satu hari. Semua bertahap gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa semakin banyak tidak mengapa. Masalahnya kenapa kita membatasi minum Kangen Water? Yaitu tadi kita tidak ingin tubuh kita kaget menerima reaksi detox tersebut. Gitu ya. Jadi dipahami ya. Oke. Lalu setelah kita mengetahui bagaimana rata-rata kondisi tubuh manusia modern saat ini, kita juga harus mengetahui apa sih penyebab tubuh kita mudah terserang penyakit. Nah, kita harus mengetahui itu apa sih penyebab tubuh kita terserang penyakit. Jadi salah satu penyebab tubuh kita terserang penyakit ya, khususnya penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu penyakit yang mengiringi usia kita karena pola makan dan gaya hidup ya. Dan penyakit degeneratif ini biasanya nanti berujung dengan penyakit kronis ya. Ya seperti kolesterol, diabetes, lalu apalagi asam urat, lalu penyakit hipertensi, darah rendah, darah tinggi ya, jantung, stroke, itu penyakit-penyakit kronis yang dimana penyakit akan muncul karena gaya hidup dan pola makan kita sehari-hari begitu. Nah, salah satu penyebab tubuh kita kenapa sakit ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kehilangan keseimbangan asam basanya. Tadi ya, kondisi tubuh kita itu terlalu cenderung asam. Sementara kalau tubuh kita asam, semua penyakit atau berbagai penyakit akan mudah menyerang tubuh kita. Bahkan keadaan emosi kita juga terpengaruh ketika tubuh kita terlalu asam ya. Fisik kita pun lemah juga karena tubuh kita terlalu asam. Sehingga ketahanan tubuh kita pun atau imunitas tubuh kita pun ikut turun. Karena apa? Terlalu asam. Jadi penyebab tubuh kita sakit pertama, kehilangan keseimbangan asam basanya ya. Yang kedua, stres oksidatif. Tubuh kita terlalu stres. Jadi pertama ya, karena tingginya asam dalam tubuh kita itu ya, dari makanan, gaya hidup tadi itu menyebabkan tubuh kita asam sehingga sel tubuh kita itu stres, berkarat lalu keropos, rusak dan mati atau mengalami kemunduran fungsinya gitu ya. Jadi itu yang dinamakan stres oksidatif. Terlalu banyak stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini disebabkan oleh radikal bebas tadi. Racun-racun yang disebabkan dari sampah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Racun-racun yang disebabkan oleh polusi yang masuk ke dalam tubuh kita, polusi udara, polusi air ya, ataupun peradangan dalam tubuh kita. Itu menyebabkan radikal bebas sehingga tubuh kita jadi stres oksidatif. Nah, stres oksidatif ini lama-kelamaan akan merusak jaringan DNA kita. Itu menyebabkan tubuh kita jadi lemah dan sakit. Lalu penyakit akut seperti diare pun itu bisa membuat tubuh kita menjadi sangat asam loh ya. Ketika tubuh sangat asam, tubuh akan kekurangan cairan. Jadi orang yang diare itu kan akan kekurangan cairan. Dan kekurangan cairan jadi tubuh menjadi dehidrasi, kekurangan cairan atau dehidrasi. Nah, ketika tubuh dehidrasi otomatis
fungsi-fungsi sel tubuh kita itu tidak bekerja maksimal atau optimal. Jadi dia akan turun, mati, asam, lalu stres oksidatif tadi berkarat dan menjadi sampah, menjadi bakteri lagi, menjadi radikal bebas, merusak organ atau jaringan-jaringan tubuh yang lain sehingga menurunkan fungsi-fungsi kerjanya. Ketika fungsi-fungsi kerja organ kita menurun, otomatis metabolisme tubuh kita terganggu. Ketika metabolisme tubuh kita terganggu, ketahanan tubuh kita jadi turun dan kita mudah terserang penyakit. Jadi itu ya, kita harus pegang dulu tuh jawaban kuncinya. Kenapa tubuh kita sakit? Itu disebabkan karena rata-rata kondisi tubuh manusia modern saat ini. Dari apa? Dari gaya hidup dan pola makannya. Jadi teman-teman udah paham ya di sini ya. Yang perlu dicatat tuh ininya dulu. Jadi ketika kita sudah memahami ini, insya Allah ketika kita kaitkan dengan Kangen Water yang memiliki 3 keunggulan daripada air lainnya, yaitu apa? Yaitu Kangen Water itu air mineral yang dimasukkan ke dalam mesin Kangen Water yang mengalami proses elektrolisis pengubahan energi listrik menjadi energi kimia yang kemudian menghasilkan air dengan 3 keunggulan utama daripada air minum lainnya, yaitu alkalin ya, antioksidan, yang lalu mikrokluster ya. Nah, alkalin ini bisa menyeimbangkan masalah tubuh kita yang kehilangan asam basanya tadi. Jadi ketika tubuh kita cenderung asam, dengan kita minum Kangen Water yang bersifat basa, maka lambat laun akan diseimbangkan. Nah, paham ya sampai di sini ya. Oke. Ketika tubuh seimbang, maka tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi kita harus pahami itu. Lalu yang kedua, kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Nah, antioksidan yang sangat tinggi dari Kangen Water ini akan menetralkan radikal bebas yang membuat tubuh kita berkarat dan stres tadi menjadi baik, diperbaiki menjadi lebih baik, dan radikal bebas ini dibuang atau dinetralkan menjadi baik, jadi seimbang lah ya, tidak merusak jaringan-jaringan tubuh kita, sel-sel tubuh kita yang lain. Nah, itu fungsi daripada antioksidan, dia menetralkan radikal bebas lalu menjaga sel-sel organ kita dari radikal bebas berikutnya yang datang, yang baru berdatangan lagi, disebabkan oleh polusi atau makanan yang kita masukkan dalam tubuh kita. Jadi antioksidan ini pertama tugasnya dia akan membersihkan atau menetralkan tubuh kita, sel-sel tubuh kita dari radikal bebas, dari berkarat tadi. Ketika sudah dibersihkan, antioksidan ini akan melindungi tubuh kita dari radikal bebas atau racun-racun yang masuk kemudian. Paham ya? Makanya kenapa kita dianjurkan memasukkan antioksidan sebanyak mungkin setiap hari. Jadi nggak bisa kita minum Kangen Water cukup sehari saja, harus setiap hari. Ataupun kalau Anda tidak minum Kangen Water yang mengandung antioksidan, Anda harus makan buah-buahan dan sayur hijau setiap hari. Ya, gitu loh ya. Intinya kita harus memasukkan antioksidan dalam tubuh kita setiap hari. Kalau bisa sebanyak-banyaknya. Oke, lalu yang ketiga, sifat Kangen Water yang ketiga itu mikrokluster. Molekulnya halus, lembut, kecil, bisa masuk, terserap sangat baik ke dalam sel-sel tubuh kita yang mengalami dehidrasi tadi. Jadi ketika tubuh kita dehidrasi, kekurangan cairan, sel yang paling dalam itu bisa dijangkau oleh mikroklusternya Kangen Water. Itulah kenapa banyak orang minum Kangen Water saat pertama itu langsung berasa detox ya, atau ringan, atau ada yang sering buang air kecil, ada yang mual. Karena apa? Kondisi tubuh yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh air, ketika minum Kangen Water itu tersentuh. Jadi racun-racun yang selama ini mengendap, yang tidak terjangkau oleh air minum biasa, itu bisa dijangkau oleh Kangen Water dan dibersihkan. Dan ketika proses pembersihan itu atau pembuangan racun itu dialami oleh tubuh dengan reaksi detoxnya tadi, gitu ya.
macam-macam detoksnya, setiap orang berbeda. Jadi itu yang harus kita pahami dulu. Nah, ketika kita bertemu pertanyaan seperti ini di lapangan, dok, wah, guk, maaf ya, saya bukan guguk dan juga bukan dokter. Tapi kebetulan slide ini dibuat oleh seorang dokter. Jadi tulisannya, pertanyaannya, dok, guk, enggak ya, bercanda. Dok, bisa nggak terapi penyakit A, B, C, D sampai Z dengan Kangen Water? Nah, kalau ada orang bertanya seperti itu, Kangen Water bisa untuk terapi penyakit apa aja. Kita pun mudah. Saya nih, kalau sebagai orang awam ataupun Anda sebagai orang awam, kembalikan aja pertanyaannya seperti ini. Adakah penyakit yang tidak boleh meminum air? Nah, ada nggak orang yang nggak minum air? Tentu tidak ada ya. Jawabannya pasti tidak ada. Artinya, Kangen Water bisa untuk segala penyakit, termasuk penyakit yang dibatasi masuknya cairan dalam tubuh seperti gagal ginjal pun. Terapi untuk pasien dengan penyakit ginjal ini harus diperhatikan berapa banyak air yang diminum ya. Jadi jumlahnya mengikuti jumlah yang disarankan oleh dokter yang merawatnya. Jadi intinya Kangen Water ini untuk terapi apa aja, bisa semuanya, semua penyakit ya. Atau kita kembalikan dulu pertanyaannya, memang ada orang sakit yang nggak minum air? Nggak ada, semua minum air. Lalu ada pertanyaan seperti ini, Kangen Water apakah itu obat? Kita menjawabnya bukan. Banyak orang salah persepsi terhadap Kangen Water. Jadi banyak orang bilang gini, karena Kangen Water bisa membantu penyembuhan penyakit, mereka menyebutnya obat. Jadi mereka pun takut untuk minum banyak Kangen Water. Kenapa? Takut terjadi overdosis, alkalosis atau bla bla bla. Intinya mereka menganggap Kangen Water ini obat. Dan Anda harus menjawab bukan obat. Kenapa? Ini jawabannya. Jadi Kangen Water ini digunakan untuk sesegera mungkin memperbaiki kondisi cairan tubuh yang dehidrasi tadi, sehingga mencapai homeostasis atau seimbang. Ingat tadi di awal jawaban kuncinya, 3 keunggulan Kangen Water itu apa? Yaitu membuat tubuh kita seimbang ya. Membuat tubuh kita seimbang dan netral dari berbagai racun dan terhidrasi, tercukupi air. Ketika tubuh tercukupin air ya, dan tubuh seimbang dan tubuh terjaga dari radikal bebas, maka tubuh akan bisa menyembuhkan dirinya sendiri atau healing self ya. Jadi air Kangen Water ini bukan obat, tapi air yang membuat tubuh kita menjadi seimbang. Ketika tubuh sudah seimbang, maka dengan sendirinya tubuh akan menyembuhkan dirinya sendiri, menangkal penyakit yang masuk ya, membuang penyakit dari dalam tubuhnya. Jadi tubuh kita itu automatically akan sempurna untuk menetralisir berbagai penyakit atau sesuatu yang tidak disukai oleh tubuh. Anda pernah melihat kan dikeluarkan di mata, itu reaksi tubuh menolak sesuatu yang bukan untuk dirinya pada hakikatnya. Jadi masalahnya kenapa sekarang kok kita mudah terserang penyakit ya, kok penyakit mudah masuk ya tadi karena tubuh tidak seimbang lagi untuk menangkal, melawan ya, mengeluarkan racun, tidak ada kemampuan lagi. Nah, Kangen Water atau fungsi Kangen Water ini mengembalikan kekuatan itu, mengembalikan kemampuan tubuh kita menjadi seimbang. Ketika tubuh seimbang, insya Allah tubuh akan membantu penyembuhannya sendiri, gitu loh ya. Dibatasi dalam arti Anda cukup 1 gelas sehari, 2 gelas sehari, tapi harus lebih banyak. Kalau sudah terbiasa, baru bisa lebih banyak.
dari prinsip start low, start small, pH yang rendah, pH basa yang rendah yaitu pH 8,5 dalam jumlah yang sedikit dulu. Nanti baru meningkat begitu. Jadi semua penyakit, semua keluhan insya Allah tetap bisa diterapi dengan Kangen Water ya. Lalu bagaimana konsumsi Kangen Water untuk pasien dengan penyakit jantung? Ya tadi, dan gagal ginjal. Ini penyakit-penyakit yang dibatasi cairannya gitu loh ya. Kayak klep jantung, pembengkakan jantung ya kan. Lalu gagal ginjal, cuci darah. Jadi untuk pasien-pasien ini disarankan untuk mengkonsumsi pH 7. Ingat, untuk pasien penyakit jantung dan gagal ginjal itu disarankan untuk mengkonsumsi pH 7 terlebih dahulu. Namun diusahakan fresh loh ya. Maksudnya fresh ini minum langsung dari air yang mengalir dari mesinnya. Jadi bukan Anda bikin Kangen Water dikemas dalam botol lalu Anda berikan pada siang harinya atau sore harinya. Itu kan udah nggak fresh ya. Walaupun Anda bikinnya baru hitungan beberapa jam. Tapi utamakan atau usahakan pasien Anda yang mengalami penyakit jantung, gagal ginjal atau sedang cuci darah minum pH 7 fresh langsung dari mesinnya terus diminumkan. Jadi biar mendapatkan bulir-bulir hidrogen aktif atau antioksidan secara optimal. Ya, agar kandungan antioksidan yang sangat dibutuhkan ya untuk mengkoreksi stel jadi akan mendapatkan tadi namanya hidrogen aktif atau hidrogen aktif pada Kangen Water itu fresh dari mesin itu berfungsi sebagai antioksidan ya untuk mengkoreksi sel stres oksidatif tadi, sel berkarat sel stres oksidatif atau berkarat karena disebabkan radikal bebas tadi. Itu bisa bekerja secara optimal. Nah, jumlah yang dikonsumsi disesuaikan dengan dosis air minum yang disarankan oleh dokter yang merawat tersebut. Jadi kalau misalnya penderita gagal ginjal, dia diharuskan minum air dengan jumlah 100 cc per hari. Ya sudah, 100 cc per hari itu diganti dengan Kangen Water pH 7 fresh dari mesin. Sederhana itu ya. Baru nanti konsultasikan ke dokter apakah perlu ditambahkan cairannya seperti itu dan seterusnya. Intinya kita selalu berkonsultasi kepada dokter yang menanganinya. Gitu ya. Nah, bagaimana perawatan mata dengan Kangen Water? Terutama yang memiliki keluhan katarak. Nah, ini banyak testimoni-testimoni yang tersebar di internet bahwa ternyata Kangen Water itu bisa membantu memperjelas penglihatan, mata yang kabur, mata yang minus, mata yang mengalami katarak sekalipun. Nah, dan ternyata itu bisa dibuktikan dengan mata direndam, ya caranya direndam seperti menggunakan bore water seperti itu dengan Kangen Water pH 11 sesering mungkin. Jadi pH 11,5 atau strong water itu bisa digunakan untuk menterapi masalah pada mata dengan cara bisa merendamkannya mata ya. Jangan disemprot ya, kasihan ya kalau disemprot kan terkena tekanan gitu, tekanan daripada spraynya itu. Jadi mending air pH 11 itu disimpan di mangkok atau di tempat wadah gitu, lalu Anda rendam mata Anda ke air pH 11 tersebut sesering mungkin. Dan bagaimana sih proses kerja Kangen Water di dalam tubuh? Nah, kita juga harus tahu menjawab pertanyaan itu. Nah, dengan 3 keunggulan pada Kangen Water, maka air ini sangat berperan untuk berbagai hal berikut. Nah, yang tadi kita sudah tahu jawaban kuncinya ya kan membuat suasana tubuh menjadi alkali dan merangsang untuk mensuplai mineral berupa buah dan sayur ke dalam tubuh. Jadi dengan kita meminum Kangen Water, jujur, Anda ketika sudah sering minum Kangen Water ya, itu pasti ada kecenderungan kita ingin merasakan makan buah dan sayur hijau. Ada yang merasa seperti itu? Kalau sudah ada yang merasakan ingin cenderung makan buah dan makan sayur daripada makan nasi atau santan, selamat. Reaksi Kangen Water sudah bekerja baik dalam tubuh Anda. Tetapi jika Anda belum merasakan keinginan untuk makan buah dan makan sayur mayur,
sayur hijau, maka reaksi kangen water belum bekerja maksimal atau mungkin sedang bekerja gitu ya, bukan belum bekerja optimal tapi masih sedang bekerja gitu ya. Jadi Anda harus memperbanyak minum kangen water gitu. Nah, mencegah sel-sel tubuh untuk mengalami oksidasi. Jadi tubuh itu dijaga, yang saya ceritakan di awal tadi, tubuh dijaga dari radikal bebas atau gaya hidup dan pola makan yang disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan tadi. Jadi mencegah sel-sel tubuh mengalami berkarat ya. Dan Kangen water mampu masuk ke bagian yang sulit dalam tubuh sehingga sel-sel tubuh yang bisa terhidrasi dengan baik. Jadi selama ini tubuh yang dehidrasi, yang kekurangan cairan, nggak pernah dicuci, nggak pernah dimandiin, jadi daki-daki atau kotoran itu terlalu tebal, mengkerak di dalam sel tubuh sehingga sel tubuh stres terus mati. Nah, air Kangen water ini mampu menjangkau masuk ke daerah itu yang paling dalam, lalu membersihkan kerak-kerak itu sehingga sel tubuh kita yang terlalu jauh tadi terbebas dari karat atau oksidasi tadi, sehingga selnya mulai bisa bekerja lagi dan normal dan tubuh menjadi sehat. Itu. Jadi kita harus memahami proses kerja Kangen water di dalam tubuh. Lalu bagaimana cara mengkonsumsi Kangen water untuk pertama kalinya? Nah, ini udah saya bahas tadi ya. Start slow, start small. Jadi seasam apapun penyakit atau kondisi tubuh, selalu mulai dengan dua prinsip, mulai dari pH paling rendah dan mulai dari jumlah yang kecil. Artinya, kita bisa memulai meminum Kangen water dari pH 8,5 dan dalam jumlah 500 ml terlebih dahulu setiap hari. Ya. Kemudian pH dan jumlah air dinaikkan bertahap setelah tubuh mengalami adaptasi. Jadi efek terapi Kangen water akan optimal bekerja pada tubuh dalam keadaan perut kosong. Ingat, pagi hari baru bangun tidur, perut masih kosong, usahakan minum 500 ml Kangen water. Ya. Kemudian 30 menit sebelum makan minum 1 gelas Kangen water. Untuk awal loh ya. Untuk pertama kalinya. Lalu 1 jam setelah makan juga minum Kangen water fresh. Atau 1 jam sebelum tidur gitu ya. Itu minum Kangen water fresh. Sehingga penyerapannya bisa optimal. Jadi ingat, waktu-waktu terbaik minum Kangen water itu ada 3. Pertama, di saat perut masih kosong baru bangun tidur ya, 1 atau 2, 3 gelas dimulai dari pH rendah dengan jumlah sedikit ya, ingat ya. Lalu 1 jam sebelum makan, fungsinya untuk apa? Memperlancar pencernaan kita nanti gitu loh. Yang ketiga, 1 jam setelah makan, sehingga penyerapan nutrisi bisa masuk ke dalam tubuh kita secara baik. Atau 1 jam sebelum tidur ya, sehingga makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dalam 1 hari itu dibantu penyerapannya dengan air ini, sehingga ketika kita istirahat sel-sel tubuh kita bekerja dengan optimal karena mendapat asupan nutrisi yang tepat. Itu ya. Jadi ada 3 waktu yang tidak bisa ditinggalkan oleh Anda dalam mengkonsumsi Kangen water, yaitu pagi hari perut masih kosong, 1 jam sebelum makan, 1 jam setelah makan, atau 1 jam sebelum tidur. Ya, biasanya kan kalau Anda makan malam kan 1 jam setelah makan malam Anda bisa minum Kangen water fresh dari mesin. Oke, lalu apakah ada efek samping yang dirasakan setelah mengkonsumsi Kangen water? Ada sebagian yang merasakan ya efek pembersihan atau detoksifikasi setelah minum Kangen water. Nah, namun tidak usah khawatir karena hanya berlangsung paling lama 3 hari. Dan itu pun jika menggunakan prinsip mulai dari pH rendah dan mulai dari jumlah yang kecil. Hal tersebut tidak terlalu dirasakan. Makanya kenapa Anda harus memulai minum dari pH rendah, pH 8 dan jumlah sedikit itu sebenarnya untuk menghindari efek detoksifikasi ini. Tapi kan banyak orang pengennya cepat instan, pengennya cepat sembuh. Mereka langsung minum pH yang tinggi, pH 9,5. Yang terjadi apa? Tubuhnya kaget,
tidak siap menerima rangsangan detoksifikasi sehingga tubuh menjadi drop. Ketika tubuh drop ya penyakit malah masuk gitu loh. Tubuhnya makin turun kondisinya. Jadi tetap kita harus hati-hati mulai dari pH rendah dulu dan jumlah yang sedikit. Oke, paham ya? Lalu apa saja sih efek samping yang biasa timbul terhadap tubuh kita setelah minum Kangen Water? Banyak macam-macamnya. Nah, tapi sebagian ada yang merasakan pusing, ya, leher belakang ini terasa berat, lalu pegal, persendian itu kayak pegal gitu, jadi kayak pegelinu gitu ya. Lalu diare ringan, mules-mules gitu, merasa kembung atau kayak ingin buang air besar gitu ya. Dan beberapa efek ringan lainnya sebagai respon tubuh terhadap pembersihan dari air ini. Itu hanya efek detox dan aman ya. Mengapa sudah minum Kangen Water banyak? Ini ada pertanyaan bagus juga nih. Mengapa sudah minum banyak Kangen Water tapi tidak merasakan perubahan apapun? Ada nih, Kangen Water nggak bereaksi apa-apa, nggak cocok buat saya. Seperti itu ya. Ini jawabannya seperti ini. Air memang menempati porsi terbesar dalam tubuh. Jadi air memang menempati porsi terbesar dalam tubuh. Namun kita tidak bisa bertumpu semuanya kepada air, termasuk Kangen Water. Untuk proses penyembuhan penyakit apapun, Anda tetap harus berkonsultasi ke ahlinya tentang penyakit berkaitan dengan obat atau herbal yang harus dikonsumsi dan anjuran pola makan yang baik. Itu ya. Jadi Kangen Water memang bukan segala-galanya, dia harus didukung dengan pola makan dan obat atau herbal yang dianjurkan oleh dokter untuk membantu proses penyembuhannya. Jadi intinya lebih hemat lah kalau dengan Kangen Water itu Anda mengkonsumsi obat dan herbal itu mungkin hanya beberapa miligram saja. Dibanding jika Anda mengkonsumsi obat-obatan atau herbal banyak karena minumnya dengan air biasa gitu. Paham ya? Artinya memperkecil atau meminimalisir Anda untuk banyak makan obat dan makan herbal. Itu intinya, ya. Jadi Kangen Water itu sebenarnya ke sana. Jadi bukan Kangen Water itu segala-galanya, cukup Kangen Water aja. Nggak butuh yang lainnya, enggak. Jadi Kangen Water tetap disupport, tetap didukung oleh pola makannya dan obat atau herbal yang dianjurkan oleh dokter atau oleh orang yang menangani penyakitnya tersebut. Dan sebagaimana obat atau pengobatan lainnya ya, kesembuhan penyakit itu sangat bergantung dari kedisiplinan kita dan kehendaknya. Jadi kita ingat, semata-mata adanya penyakit, tidak adanya penyakit itu karena kehendak Allah. Jadi Kangen Water dan pengobatan yang lain itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk ingin sembuh, ingin sehat atau menjaga tubuh kita tetap sehat dan baik sehingga kita bisa tetap melakukan ibadah, ya kan? Sepakat ya, kalau tubuh kita sakit-sakitan ibadah itu seperti gimana gitu. Akhirnya banyak menggunakan alasan tidak ibadah atau menunda ibadah karena alasan sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, insya Allah kita bisa beribadah dengan baik. Dan tentu itu udah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, hambanya ya. Oke? Baik. Lalu jika Anda bertemu dengan pertanyaan seperti ini, apa perbedaan Kangen Water dengan air alkali lainnya? Nah, teman-teman bisa lihat, masuk ke supermarket Indomaret atau Alfamart atau Carrefour atau semua istilahnya minimarket atau supermarket gitu ya. Anda masuk dan langsung menuju ke rak-rak atau display minuman-minuman mineral kemasan itu. Nah, Anda akan lihat pada hari ini itu sangat banyak merek air alkali ya. Nah, tapi Anda tidak melihat Kangen Water di sana. Kenapa? Pasti ada muncul pertanyaan, kenapa Kangen Water tidak ada bersanding dengan minuman-minuman alkali lainnya yang ada di supermarket atau minimarket itu. Nah, Anda harus tahu
Loh ya, ini. Nah, Kangen water kan memiliki efek membasahkan yang berbeda dengan air alkali biasa. Karena proses disosiasi pada air ini yaitu tidak adanya penambahan senyawa lain, tetapi pemisahan mineral menjadi partikel ionik. Jadi Kangen water itu prosesnya alami tanpa ada penambahan. Dan Kangen water sifatnya hanya sementara. Makanya sebaik-baiknya minum Kangen water jika Anda ingin mendapatkan manfaat Kangen water secara optimal, Anda harus minum Kangen water fresh dari mesin. Jadi Kangen water dalam kemasan itu akan cenderung berpotensi turun. pH-nya turun, antioksidannya apalagi, microclusternya juga akan kembali normal ke air biasa gitu. Itulah kenapa sebaik-baiknya minum Kangen water itu fresh dari mesin, dan Anda tidak akan dapati Kangen water di display dengan minuman-minuman air alkali lainnya yang ada di pasaran. Gitu ya. Loh, kenapa air alkali yang lain kok bisa di display? Nah, tentu Anda bisa menjawabnya sendiri. Kenapa air alkali itu yang dijual di pasaran kok bisa bertahan lama? Bahkan ada di situ kadaluarsanya 2 tahun. Lah Kangen water kadaluarsanya nggak sampai 2 tahun kali. 1 bulan dalam kemasan, dalam keadaan tertutup, itu pun bisa turun gitu loh. Jadi sebaik-baiknya Kangen water itu nggak boleh lewat daripada 30 hari. Gitu loh ya, paham ya? Paling lama itu 7 sampai 10 hari. Kangen water dalam kemasan loh ya. Itu pun juga sudah menurun. Kenapa? Kangen water itu yang terpenting dari Kangen water itu adalah sifat antioksidannya atau hidrogen aktifnya itu. Itu hanya bertahan 8 jam pertama itu Anda mendapatkan hidrogen aktif secara optimal. Setelah 8 jam itu mulai menurun perlahan-lahan hingga dalam 1-2 kali 24 jam habis. Tinggal tersisa pH-nya, basanya tetap bertahan, microclusternya tetap bertahan. Tetapi diikuti microcluster itu mulai seminggu, 2 minggu mulai turun. Lalu setelahnya di minggu ketiga, minggu keempat pH-nya pun juga mulai turun. Kembali ke pH normal, bahan baku air biasa. Paham ya? Jadi teman-teman harus ingat di situ. Makanya jangan suka display Kangen water banyak-banyak ya. Kasihan pelanggannya, orang tidak mendapatkan manfaat secara maksimal optimal dari Kangen water. Baik. Bagaimana cara kerja? Ya. Nah, seperti ini. Ada pertanyaan, bagaimana cara kerja Kangen water untuk pengidap kanker atau yang sedang dalam proses kemoterapi? Nah, ada pertanyaan seperti itu. Ini kembali lagi seperti pertanyaan sebelumnya. Gimana reaksi atau gimana kerja Kangen water kepada mereka yang gagal ginjal ataupun jantung? Nah, oke. Menurut Dr. Otto Henry Warburg, seorang pemenang Nobel di bidang fisiologi dan pengobatan, semua kondisi kanker mempunyai 2 kondisi dasar, yaitu kelebihan asam atau asidosis atau kekurangan oksigen pada tubuh. Sehingga dengan rutin mengkonsumsi air bersifat alkali atau Kangen water, sifat keasaman perlahan akan tereduksi, akan dikurangi. Pada dasarnya penyakit apapun, seberat apapun dapat dibantu kesembuhannya dengan Kangen water karena sifat airnya yang dapat menyeimbangkan kondisi homeostasis pada tubuh. Cara minum untuk semua penyakit sama, yaitu selalu dimulai dari pH rendah, pH dalam jumlah kecil. Dan pengidap kanker atau pasien kemoterapi jika tubuh sudah mulai beradaptasi, maka naikkan pH dan jumlah air yang diminum. Jadi intinya semua prinsipnya sama ya. Nah, oke. Dan adakah dampak negatif terhadap proses kemo itu sendiri? Kemoterapi merupakan proses pemusnahan sel kanker. Namun kenyataannya banyak sel-sel baik yang juga terkena efek. Adanya Kangen water membantu sel-sel baik tersebut terjaga dan sel-sel yang rusak bisa lebih cepat diperbaiki dengan air ini. Jadi puas ya dengan jawaban ini ya. Lalu, apakah minum Kangen water lebih dari 2 liter per hari tidak akan membuat ginjal
tidak akan membuat ginjal menjadi kelelahan kerjanya. Gitu. Jadi adakah dampak apakah minum Kangen Water lebih dari 2 liter per hari tidak akan membuat kerja ginjal menjadi ekstra dan cepat lelah? Nah, jawabannya seperti ini. Jika tidak ada gangguan ginjal, kita tidak perlu khawatir. Kecuali memang ada gangguan ginjal, maka jumlah air yang dikonsumsi harus disesuaikan dengan instruksi yang diberikan dokter spesialis yang merawat. Sebaiknya setelah minum Kangen Water, kita mulai membiasakan untuk beraktivitas dan berolahraga, sehingga mineral pada Kangen Water bisa diserap tubuh dengan baik. Makanya Anda harus juga diimbangi dengan pola hidup yang sehat juga. Jadi intinya Kangen Water itu mengganti air minum kita sehari-hari. Titik. Itu udah simpelnya ya. Jadi katanya minum Kangen Water nggak boleh tiap hari. Kata siapa? Kan itu jawabannya. Justru kita membutuhkan asupan alkali setiap hari karena dari makanan kita tidak sanggup mencukupi kebutuhan mineral alkalin tubuh. Makanya kita butuh bantuan dari air minum gitu loh. Pertanyaannya gini. Apakah Anda lebih sering makan sayur daripada makan nasi atau rendang atau santan? Anda lebih banyak cenderung ke santan, rendang atau nasi daripada sayur atau buah-buahan. Betul? Artinya mineral yang Anda dapatkan dari buah-buahan dan sayuran itu sedikit, atau dari nasi itu sedikit. Dan Anda butuh alkalin atau mineral yang banyak dari air. Dan air yang paling banyak mineralnya selain air zam-zam itu adalah Kangen Water dengan proses elektrolisis disosiasi mesin dari energi Jepang ya. Nah, kalau saya ketemu pertanyaan seperti itu, saya balik, air zam-zam kira-kira boleh nggak diminum setiap hari? Ya boleh, masalahnya kita sulit untuk mendapatkan air zam-zam, makanya orang boro-boro minum air zam-zam setiap hari. Dapat air zam-zam 5 liter itu bisa habisnya 2-3 bulan. Karena apa? Minumnya sedikit-sedikit. Hemat. Sayang kalau habis gitu ya. Coba pertanyaannya dirubah. Kalau misalnya Anda memiliki mata air zam-zam di rumah, kira-kira Anda setiap hari minum air zam-zam nggak? Pasti. Bahkan Anda bisa membagi-bagikannya kepada banyak orang, tetangga Anda, keluarga Anda, karena Anda memiliki sumber mata air yang bisa membantu proses penyembuhan penyakit. Nah, sama dengan Kangen Water. Ketika Anda memiliki mesin Kangen Water, Anda seperti mempunyai sebuah mata air kesehatan yang Anda bisa bagikan sepuasnya, sesuka Anda, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada tetangga kanan kiri atau masyarakat luas. Setuju ya? Sepakat? Nah, pastikan Anda tidak menyesal memiliki mesin Kangen Water. Nah, apakah Kangen Water bisa dikonsumsi oleh anak-anak? Tidak ada masalah jika Kangen Water dikonsumsi oleh anak-anak. Namun baiknya pada pH rendah aja. pH 8,5 udah cukup. Kenapa? Karena anak-anak pada dasarnya sifat buffer alkalinya masih tinggi, masih banyak ya. Jadi cukup dari pH rendah aja, pH 8,5. Nah, apakah Kangen Water boleh dikonsumsi oleh lansia, orang lanjut usia? Justru sangat dianjurkan karena kondisi sel pada lansia itu sudah mengalami degenerasi, mati. Degenerasi itu udah nggak memproduksi lagi. Jadi selnya semakin mati, semakin sedikit, kinerjanya semakin sedikit, ya makin lemah, makin mudah terserang penyakit. Makanya diperlukan sel-sel baru yang dibantu dengan Kangen Water ini. Ya. Bagaimana cara mesin Kangen Water bisa membuat antioksidan? Itu kemarin saya sudah bahas di materi 60 menit membongkar rahasia Kangen Water ya. Anda bisa putar lagi video yang saya bagikan Anda di YouTube ya, ada di YouTube. Bagaimana cara kerja antioksidan dalam menangkal radikal bebas? Saya juga jelaskan di materi kemarin 60 menit bongkar rahasia Kangen Water. Anda bisa temukan di sana. Lalu, apakah strong Kangen boleh diminum? Nah, ini. Secara teori, strong Kangen memiliki sifat yang sangat super basa, sehingga dikhawatirkan bisa merusak mukosa pencernaan. Mukosa itu dinding pencernaan kita, itu bisa rusak kalau terlalu banyak. Namun beberapa kasus
Anda garis bawahi, masih diperbolehkan minum strong Kangen tetapi dibatasi jumlahnya yaitu 30 ml sehari ya. 30 ml sehari Anda batasi minumnya. Dengan syarat Anda sudah terbiasa minum Kangen Water pH 9,5. Jadi kalau untuk orang yang belum pernah minum Kangen Water, jangan sekali-kali Anda berikan. Khawatir terjadi detox yang sangat luar biasa. Gangguan pencernaan, bahkan lidah tidak bisa merasakan, tenggorokan susah untuk dilalui. Karena apa? Belum pernah minum Kangen Water, langsung minum pH 11, itu bisa merusak saluran pencernaan kita, mulai dari lidah, mulut, lidah ya, tenggorokan, kemudian lambung dan usus. Ya, jadi disarankan minum pH 11 ini dengan 2 syarat. Pertama, sudah terbiasa minum Kangen Water pH 9,5 2 liter sehari ya. Lalu yang kedua, minum pH 11,5 ini dengan ukuran atau jumlah 30 ml sehari saja. Sekali sehari saja ya. Paham ya di situ ya? Oke. Apakah Kangen Water tetap baik dikonsumsi meski kita memakan obat dari dokter? Tetap bermanfaat. Kembali ke pertanyaan yang di awal tadi. Adakah orang yang sakit tidak minum air? Ya, semua minum air. Kalaupun orangnya minum obat seperti orang yang cuci darah, ya, itu diusahakan minum Kangen Water yang pH-nya pH 7, ya. Hanya menggunakan pH 7 saat menelan obat dari dokter. Jadi ketika menelan obat dokter didorong dengan pH 7. Setelahnya bebas pakai air pH 9,5 atau 8,5. Atau sebelumnya 1 jam sebelum minum obat itu kita minum Kangen Water pH 9,5. Tak mengapa, oke? Nah, berapa lama? Nah, ini banyak pertanyaan juga nih seperti ini. Berapa lama sih khasiat Kangen Water jika sudah dikemas? Nah, Anda ini yang maaf tanda kutip jualan Kangen Water ini harus diperhatikan di sini. Berapa lama khasiat Kangen Water jika sudah dikemas ya? Tidak ada waktu yang pasti sih. Itu tergantung daripada kualitas bahan baku air yang belum diproses menjadi Kangen Water. Dari beberapa informasi dan penelitian sederhana, khasiat tersebut masih dirasakan hingga 3 minggu, ya kan? Saya tadi sudah sampaikan 30 hari atau 3 mingguan. Saran kami, Kangen Water lebih baik dihabiskan setelah keluar dari mesin. Nah, kembali ujung-ujungnya sebaik-baiknya minum Kangen Water itu fresh mengalir dari mesinnya ya. Saat pertama kali mengalir dari mesinnya tuh Anda habiskan. Kenapa? Anda akan mendapatkan hidrogen aktif atau bulir-bulir putih yang menggelembung ke atas, menguap ke atas gelas Anda itu Anda minum. Di saat itulah saat yang tepat. Kenapa? Karena kandungan antioksidannya sangat-sangat tinggi. Itu ya. Dan hidrogen aktif itu akan hilang atau menurun setelah 8 jam keluar dari mesin, gitu ya. Itulah kenapa Anda harus memberikan pasien Anda atau menterapi seseorang dengan Kangen Water dalam keadaan fresh. Nah, air sumber, pertanyaannya lagi, air sumber yang digunakan Kangen Water itu yang terbaik seperti apa? Minimal pH 7. Ingat, minimal pH 7. Ya. Lalu bukan air RO. Banyak orang menggunakan Kangen Water itu dengan air RO, air yang sudah disuling, yang dihilangkan mineralnya, bahkan ada yang menggunakan air biru, mineralnya sedikit atau mereka menggunakan mineral tambahan. Jadi sebaik-baiknya pakai air murni, air alami, air gunung ya, yang pH-nya pH 7 ya. Nah, sebelum ke pertanyaan kenapa mesin lebih mahal daripada mesin alkali lainnya, kita bahas seperti ini. Bagaimana TDS Kangen Water? Nah, ada orang nih orang sebelah, misalnya produk sebelah, TDS Kangen Water berapa sih? TDS sebelum kita menjawab kita harus tahu dulu tuh apa itu TDS. TDS adalah kandungan mineral dalam air dan bukanlah satu-satunya indikator air yang baik. Jadi TDS itu tidak bisa menjadikan ukuran bahwa air itu adalah air yang baik. TDS sekian, air yang terbaik sekian, enggak.
Jadi karena justru TDS air terbaik seperti Zam-Zam nilainya lebih dari 500. Lah kalau mereka di luar sana menggunakan ukuran bahwa air terbaik itu dengan TDS 50 ke bawah atau 100 ke bawah, ya salah. Kenapa salah? Air Zam-Zam itu air terbaik di dunia loh. Bahkan di kitab suci itu disampaikan bahwa air terbaik di dunia itu adalah air Zam-Zam. Dan apakah Anda tahu bahwa TDS atau kandungan mineral yang ada di dalamnya itu nilainya lebih dari 500. Nah, berarti klaim mereka salah dong kalau air yang terbaik itu TDS-nya 50 ke bawah atau 100 ke bawah. Apalagi 0. Mereka ada yang bilang air minum itu yang terbaik adalah TDS-nya 0. Yaitu salah besar. Ya. Oke? Anda lebih percaya air mereka atau air Zam-Zam? Itu aja. Oke? Kita mah tidak melarang ya. Terserah, itu hak Anda. Mau ke air yang TDS 0 atau TDS 500 air Zam-Zam. Nah, hanya saja jika TDS terlalu tinggi, memang kalau TDS terlalu tinggi biasanya hasil produksinya itu akan mengandung banyak endapan. Jadi ketika Anda membuat Kangen Water, biasanya itu mesin Kangen Water yang baru ketika memproduksi Kangen Water itu yang pH 9,5 ya, memproduksi Kangen Water pH 9,5, itu hasil Kangen Waternya itu kayak ada endapan putih. Setelah beberapa waktu ada endapan putih ke bawah. Nah, endapan itu adalah endapan mineral. Makanya kita harus teliti juga bahan baku daripada Kangen Water. Bahan baku daripada Kangen Water, TDS-nya kalau bisa ya minimal yang terbaik ini kalau pengalaman saya itu TDS-nya 60 sampai 80 saja nilainya. Kenapa? Karena bahan baku atau TDS atau mineral bahan baku air kita ya di Indonesia ini memang terlalu banyak mengandung unsur logamnya. Jadi kita harus batasi TDS-nya ya. 60 sampai 80 terus masuk ke mesin. Itu apa? Tujuannya untuk itu tadi, sehingga Anda tidak akan menemukan banyak endapan mineral gitu ya di dalam kemasan Kangen Water Anda. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apakah Kangen Water boleh dipanaskan dan didinginkan? Kangen Water boleh dipanaskan, boleh. Dan tidak akan mengurangi manfaatnya secara signifikan, malah bagus ya. Bahkan Kangen Water sangat bermanfaat untuk segala kebutuhan rumah tangga, seperti memasak dan mencuci buah, sayur, dan beras. Hanya saja, jika Kangen Water diperuntukkan untuk terapi, ya, Anda garis bawahi, hanya saja jika Kangen Water diperuntukkan untuk terapi, baiknya keadaannya dalam keadaan fresh dari mesin atau tidak diproses atau tidak direbus lagi atau didinginkan. Jadi sebaik-baiknya Kangen Water itu tidak dipanaskan, tidak didinginkan. Tapi pun jika Anda ingin memanaskan untuk kebutuhan yang lain, bikin teh atau bikin kopi atau memasak, itu boleh. Nah, kalaupun didinginkan gimana? Ya, saya sarankan sih jangan. Kalaupun Anda terbiasa minum air dingin ya, Kangen Water cukup 1 hari dalam kulkas saja, setelah itu Anda minum. Jadi jangan berhari-hari di dalam mesin pendingin Anda, gitu ya, atau lemari pendingin Anda. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Apakah boleh untuk membuat kopi? Tentu boleh. Malah bagus. Bahkan ada penelitian Anda membuat kopi dengan Kangen Water itu hasil kopinya itu sangat luar biasa, memiliki antioksidan. Jadi kopi yang menyehatkan ujung-ujungnya ya. Bahkan tehnya juga gitu, menjadi lebih wangi, aromanya lebih terasa, dan rasanya juga lebih enak. Nah, ada pertanyaan, berapa lama sih pH, mikrokluster, dan ORP antioksidan dari Kangen Water bertahan? Tadi saya sudah sampaikan, dia tidak kurang dari 7 hari atau paling lama 7-10 hari. Jangan sampai lebih ya. Sebaik-baiknya tetap harus dalam keadaan fresh dari mesin. Jangan lewat dari 1 bulan atau 2 bulan. Ya sebenarnya nggak mengapa, hanya saja itu akan turun drastis gitu loh ya, kalau lewat dari 1 bulan. Jadi sebaik-baiknya 5-7 hari. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Apakah Kangen Water ada kadaluarsanya?
Nah, Kangen Water memang tidak ada tanggal kadaluarsanya. Ingat, di kemasan Kangen Water memang tidak ada tanggal kadaluarsanya karena ia hanya tersusun dari air saja. Hanya untuk khasiatnya 3 sifat keunggulannya semakin lama akan semakin turun ya. Jadi itu. Nah, apakah Kangen Water cukup efektif untuk program diet baik untuk penurunan atau kenaikan berat badan? Ya, dengan sifatnya yang mikrokluster, dengan fungsi yang sangat baik untuk menghidrasi sel-sel tubuh manusia, dan ia masuk ke dalam miliaran sel tubuh, maka Kangen Water akan sangat membantu Anda yang sedang dalam proses mengejar berat badan yang ideal, baik penurunan atau kenaikan berat badan. Nah, tuh, Anda yang punya kegemukan itu bisa diterapi dengan Kangen Water. Anda yang pengen gemuk pun bisa minum Kangen Water. Jadi tidak mengapa. Oke. Nah, intinya Kangen Water bisa untuk terapi atau kebutuhan atau kepentingan apapun yang Anda inginkan, ya. Kangen Water bisa. Kenapa? Karena Kangen Water itu hanyalah air tapi memiliki 3 keunggulan yang tidak dimiliki oleh air lain. Intinya itulah, ya. Anda tahu sifat atau keuntungan air putih, ya itu Anda akan dapatkan dari Kangen Water bahkan lebih. Kenapa? Karena Kangen Water lebih daripada air putih biasa. Kesimpulannya di sana. Nah, kita akan kembali ke sini. Kenapa mesin Kangen Water lebih mahal daripada mesin alkali lainnya? Ya, karena mesin Kangen Water ini pertama memiliki bahan baku yang terbaik. Ya. Seperti apa? Platnya. Ya, kualitas bahannya itu terbaik seperti ini mesinnya. Lapisan platnya itu berbahan platinum berlapis titanium. Jadi ketika Anda membongkar mesin Kangen Water, itu Anda akan dapati lapisan plat yang lebar, yang luas, penampangnya luas dan lebar dan kuat, dan itu terbuat dari titanium. Lalu kualitas platnya sudah diakui dunia, ya, diakui dunia. Bahkan ISO sertifikat dunia itu dikantongin oleh perusahaan Enegic atau Kangen Water ini. Nah, ini luas, penampangnya besar. Garansinya 5 tahun. Artinya ketika Anda mempunyai mesin Kangen Water rusak dalam waktu setahun, itu bisa diservis dan free dalam keadaan garansi. Daya tahan unitnya itu sampai 20 tahun, kebayang. Itu bisa Anda generasikan kepada generasi-generasi Anda berikutnya. Dan kualitasnya kita bandingkan mesin lain, itu kita lihat bagaimana mesin yang lain yang sudah berusia 2 tahun, ketika kita tes pH-nya itu udah mulai penurunan atau kinerja daripada plat untuk mengelektrolisis air itu udah turun. Berbeda dengan Kangen Water, dia bisa bertahan masih bagus dalam waktu 4 tahun penggunaan. pH-nya masih bertahan, tuh digambar warnanya biru ya. Hasil tes dengan mesin ionisasi air alkali lainnya. Kenapa? Karena mesin Kangen Water ada proses pembersihan secara manual dan otomatis. Jadi mesin Kangen Water itu memang dibuat untuk di program, ada pemogramnya itu bisa dibersihkan secara otomatis, notice cleaning, dan manual. Ada maintenance-nya. Jadi makanya kenapa mesinnya bisa bertahan lama dan tetap bagus. Sertifikasi Jepang sudah diakui oleh Departemen Kesehatan, bahkan ID-nya Indonesia. Kalau Indonesia itu Ikatan Dokter Indonesia, kalau di Jepang itu Organisasi Pencegahan Penyakit Dewasa. Itu beranggotakan 6.500 dokter. Itu sudah mengakui bahwa mesin Kangen Water adalah alat kesehatan dan produksinya atau air Kangen Water digunakan untuk membantu proses penyembuhan pasien-pasiennya. Ya. Dan alhamdulillah barakallah di Indonesia sudah mengeluarkan izin edarnya terhadap mesin-mesin Kangen Water ini. Jadi sudah diakui bahwa alat Kangen Water dari perusahaan Enegic ini ya, ini adalah alat medis atau alat kesehatan, bukan mesin filterisasi air biasa ya.
Nah, seperti ini. Ini ada dari Departemen Kesehatan Indonesia sudah mendapatkan. Lalu Kangen Water memiliki potensi bisnis yang luar biasa. Jadi ketika Anda mempunyai Kangen Water atau membeli mesin Kangen Water, Anda mendapatkan paket atau menjadi mitra usaha yang bisa menjalankan sistem komisinya yang sangat luar biasa, ya. 8 poin sistem namanya. Karena ini juga salah satu motivasi sebagian orang untuk membeli mesin Kangen Water. Ya, Anda selain ingin mendapatkan kesehatan fisik dan mental, Anda juga membutuhkan kesehatan finansial, bukan? Nggak mungkin Anda hanya butuh kesehatan fisik mental, tapi Anda tidak membutuhkan sehat finansial. Justru dengan Anda mengalami gangguan pada finansial Anda akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda. Jadi yang harus Anda jaga adalah finansial Anda dan kesehatan fisik, mental, serta sosial. Setuju ya? Oke. Nah, Kangen Water katanya untuk terapi kanker. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, bisa. Jadi ini adalah Dr. Otto Henry Warburg ya, bahwa beliau menyatakan bahwa semua jenis kanker mempunyai 2 kondisi dasar, yaitu kelebihan asam dan kekurangan oksigen. Sementara Kangen Water fungsinya, tugasnya menyeimbangkan tubuh tidak asam. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sudah uraikan. Keutamaan dari 3 Kangen Water, pH-nya selama tidak sering teroksidasi bisa bertahan sampai 1 bulan. ORP-nya atau antioksidannya bertahan dalam hitungan jam saja. 8 jam itu mulai menurun ya. Tapi dia selama 6 hari ya masih bagus. Makanya tadi sebaiknya Kangen Water itu dalam kemasan 5 sampai 7 hari. Lalu microclusternya asal tidak masuk kulkas, ini juga jauh lebih lama bertahannya sampai 1 bulan. Makanya kenapa tadi saya bilang kalau Anda terbiasa minum air dingin, ya cukup 1 hari lah Kangen Water dimasukkan dalam lemari es. Jangan lama-lama karena akan turun pH-nya. Microclusternya. Lalu kalau dimasak gimana? Dimasukkan kulkas nggak apa-apa. Nah, ini penjelasannya. Kalau dimasak pH-nya tidak terpengaruh, oke. Didinginkan pun pH-nya oke. Antioksidannya kalau dimasak oke, kalau didinginkan pun masih oke. Tapi microclusternya kalau dimasak makin oke, kalau didinginkan tidak. Jadi Anda harus pahami ya. Nah, ini salah satu Kangen Water yang dipanaskan. Halo semuanya, hari ini kita mau mengadakan uji coba memasak menggunakan Kangen Water. Kita mau lihat apakah setelah dimasak airnya masih memiliki antioksidan dan bersifat alkaline. Kita buktikan. Ini air Kangen Water yang dimasak. Kita cek pH-nya dan antioksidannya. Kita gunakan testernya menggunakan tes pH, yaitu pH drop, dan tes teroksidasi menggunakan cairan iodine atau betadine. Buktinya seperti apa? Kalau dites pH warnanya ungu berarti masih bagus. Kalau dites iodine airnya tetap jernih berarti masih mempunyai kemampuan untuk menetralkan oksidasi. Tapi kalau airnya berubah mengikuti warna iodine berarti airnya tidak mampu lagi menetralkan radikal bebas atau toksin. Kita coba lihat ya. Kita aduk apakah gelas yang dicampurkan iodine ini berubah? Yes. Kangen Water tetap putih. Artinya Kangen Water yang sudah dimasak, yang telah dimasak itu masih memiliki antioksidan dan pH-nya masih bagus. Kangen kita masih mendapatkan sifat antioksidan dan alkaline. Kita berjumpa pada percobaan berikutnya. Terima kasih. Oke. Ya. Ini adalah penelitian sederhana ya dari mesin Kangen Water yang sudah dimasak. Oke. Kita kembali ke slide.
semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke materi, ke slide berikutnya. Ya. Nah, Kangen Water dipakai buat bikin teh atau kopi boleh nggak? Terus ada pengaruhnya nggak? Sangat boleh, malah bagus. Tadi saya juga sudah jelaskan bahwa antioksidannya Anda bisa dapatkan dan aromanya, taste-nya itu alami, natural banget. Jadi sangat bagus jika Anda mempunyai bisnis coffee shop atau bisnis teh gitu, cangkir teh, menggunakan Kangen Water ini sangat bagus untuk meningkatkan kualitas rasa daripada kopi dan teh Anda. Otomatis pelanggan Anda pasti semakin jatuh hati karena apa? Kopinya, rasanya, aromanya itu benar-benar menyehatkan gitu ya. Ini ada contohnya juga. Contoh videonya mungkin Anda bisa saksikan bersama bagaimana Kangen Water digunakan untuk membuat kopi dan kopi biasa dengan air biasa. Kita lihat videonya. Nah, ini yang terbaca di ORP, alat ukur potensi oksidasi, bahwa kopi yang menggunakan Kangen Water itu minus 200. Artinya memiliki antioksidan yang tinggi, setara dengan Anda minum minyak ikan ya, omega 3. Nah, sementara kopi menggunakan air biasa